Sebagai salah satu kota yang kaya akan sejarah dan budaya Islam, Ternate memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Tapi, bagaimana sebenarnya potensi bank syariah ini? Apa saja tantangan yang mereka hadapi dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat? Tantangan dan peluang bank syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Tantangan utama meliputi kurangnya inovasi produk, rendahnya literasi masyarakat tentang perbankan syariah, dan keterbatasan jaring cabang dibandingkan bank konvensional. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dukungan regulasi yang lebih baik. Di sisi lain, peluang besar dari dukungan mayoritas populasi muslim, perkembangan teknologi digital, dan potensi kolaborasi dengan fintech atau finansial teknologi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Bank syariah dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas perekonomian dan menjadi alternatif yang menarik bagi tantangan dan peluang bank syariah. Yang pertama itu tantangan bank syariah. Ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah literasi keuangan syariah yang rendah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan syariah dan perbedaannya dengan keuangan konvensional. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran bagi masyarakat. Yang kedua adalah bekerja dengan bank konvensional. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki basis pelanggan lebih besar, teknologi yang lebih maju, dan biaya operasional yang lebih efisien. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan produk dan inovasi. Beberapa bank syariah masih terbatas dalam menyediakan produk inovatif yang bisa bersaing dengan produk bank konvensional, terutama di sektor digital banking. Tantangan yang keempat yaitu adalah regulasi kompleks. Karena regulasi untuk perbankan syariah seringkali lebih kompleks karena harus mematuhi prinsip syariah dan regulasi perbankan syariah juga perbankan nasional. Tantangan yang kelima yaitu ada ketersediaan SDM yang berbeda. Kekurangan tenaga kerja yang memahami prinsip syariah dan perbankan modern menjadi hambatan dalam pengembangan sektor ini. Tantangan yang keenam yaitu adalah tingkat penetrasi yang rendah. Bank syariah memiliki pangsa pasar yang masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, terutama di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Yang berikutnya atau yang kedua yaitu peluang bank syariah. Yang pertama adalah pertumbuhan kesadaran halal. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek halal dalam berbagai sektor memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk berkembang. Peluang yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah di bank negara
atau pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, semakin mendukung pertumbuhan bank syariah melalui regulasi, insentif, dan merger bank syariah nasional. Peluang yang ketiga yaitu potensi pasar muslim global. Dengan populasi muslim yang terus meningkat, bank syariah memiliki potensi besar untuk ekspansi terutama di negara-negara dengan mayoritas muslim. Peluang yang keempat yaitu digitalisasi layanan. Transformasi digital membuka peluang memperluas jangkauan layanan bank syariah, menarik generasi muda, dan meningkatkan efisiensi operasional. Peluang yang kelima yaitu ekosistem ekonomi. Ekonomi syariah yang berkembang, ekosistem syariah termasuk industri halal dan wakaf produktif dapat memberikan sinergi bagi pertumbuhan bank syariah. Peluang yang keenam yaitu permintaan produk syariah yang meningkatkan semakin banyak masyarakat yang menangani atau mencari produk keuangan berbasis syariah seperti pembiayaan properti, investasi, dan tabungan berbasis syariah. Peluang yang ketujuh yaitu teknologi digital. Peningkatan pengguna internet dan smartphone memungkinkan bank syariah menjangkau lebih banyak nasabah dengan layanan yang lebih cepat dan efisien. Peluang yang kedelapan yaitu sistem bagi hasil. Model ini membuat bank syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi dihadapkan atau krisis ekonomi dibandingkan bank konvensional. Berikutnya yaitu strategi untuk mengoptimalkan peluang. Yang pertama yang berbicara melakukan pembagian literasi peluang syariah secara masif. Yang kedua yaitu mengembangkan produk berbasis digital dan sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu kolaborasi, bekerja sama dengan industri halal dan sektor lain yang mendukung ekonomi syariah. Yang keempat yaitu transformasi digital, meningkatkan layanan digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kelima yaitu peningkatan SDM, investasi pada pelatihan atau investasi pada pelatihan dan pendidikan tenaga kerja berbasis syariah. Dengan demikian, peluang dan cara mengatasi tantangan ini, bank syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerintahan atau terhadap perekonomian. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita mengenai tantangan dan peluang bank syariah di Indonesia, khususnya di tempat ini. Jadi, diskusi atau pembahasan saya tadi, kita bisa melihat bahwa meskipun masih ada beberapa tantangan seperti literasi keuangan syariah yang belum merata dan kompetisi dengan bank konvensional, peluang untuk berkembang sangat besar. Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, inovasi teknologi keuangan syariah, dan peningkatan kesadaran masyarakat, kita optimis bahwa bank syariah mampu berperan lebih besar dalam membangun perekonomian yang adil dan berkelanjutan.